Nah, hasil putusannya adalah menolak eksepsi tergugat dua, ya. Ya, Saya ya, ulang, Mas. ya, Jadi hasil putusan selah itu amarnya berbunyi begini. Eh, Menolak eksepsi tergugat dua ya, sebatas eksepsi kompetensi absolut. Kemudian keduanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Bogor berwenang untuk mengadili perkara ini. ya. Kemudian biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir gitu, Mas. Baik, baik. Kemudian nah, berkaitan dengan itu sehingga perkara ini dilanjutkan, Mas, masuk materi pokok perkara. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. ya. Ya, Akhirnya juga mereka alhamdulillah. juga tidak transparan dan cenderung ketika gugatan gugatan ini dilakukan, gugatan Bu Ilis ini dilakukan, gugatan saya yang perkara yang di Jakarta Selatan itu dilakukan, justru orang-orang ini merasa mereka tidak tahu menau dengan investasi ini. Jadi Ya, menurut saya otak dari para turut tergugat terus kemudian yayasan Darul Quran adalah otaknya Dajjal, Mas. baik. Oke. Mengambil uang orang tanpa pertanggungjawaban ini kan perbuatan Dajjal, Mas. Ya, baik, baik. Saatnya Oke. juga dengan sanksi sosial yang akan diterima dari masyarakat, masyarakat akan menilai si A atau si B yang benar kan begitu. Ya, Nah, ketika nanti mereka menilai Yusuf Mansur itu yang salah, ya kan, maka insya Allah ya ada sanksi sosial dari masyarakat, ya kan, untuk memboikot semua usaha Yusuf Mansur. ya, Dan Yusuf Mansur ini kan mengatakan usaha yang muncul adalah warung stick and shake, ya kan, ya, ya, kemudian bebek Slamet, ya. kemudian ayam goreng Mas Mono dan lain-lain turunannya. Hmm, Nanti masyarakat insya Allah akan memberikan sanksi sosial dan memboikot itu, Mas. baik. Baik. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Iya, Ya, Mas. sehat Pak. Ya, hari Ya, ini tanggal alhamdulillah sehat, Mas. Ya. ya, hari ini tanggal 14 Juni ya, hari Jumat tahun 2024 ya. Eh Sebelumnya Pak Zaini mengatakan bahwa putusan selah Pengadilan Negeri Bogor di mana ini perkara Bu Eli Siti Rohimah yang ditangani Pak Zaini Mustafa, Maman Yusuf Masud dan kawan-kawan ini diagendakan tanggal 6 ya Pak, kemudian ditunda ke tanggal 13 Juni. Nah, ini sudah tanggal Betul. 14 Pak. Nah, ini kabar putusan selanya bagaimana nih Pak hasilnya Pak? Alhamdulillah, Mas, putusan selah klien saya ya dalam Ya, investasi batu bara atas nama investor Bu Ilis Siti Rohmah sebagai penggugat melawan tergugat satu BMT Darussalam Madani, tergugat duanya Yusuf Mansur, kemudian tergugat tiga dan empat dan kawan-kawannya, Mas, begitu. ya, Jadi kemarin tanggal 13 Juni 2024 jam 11 itu diputus, Mas, begitu. baik, baik, baik. Hasil putusannya adalah menolak eksepsi tergugat dua, ya. Ya, Saya ya, ulang, Mas. ya, Jadi hasil putusan selah itu amarnya berbunyi begini. Eh, Menolak eksepsi tergugat dua ya, sebatas eksepsi kompetensi absolut. Kemudian keduanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Bogor berwenang untuk mengadili perkara ini. ya. Kemudian biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir begitu, Mas. Baik, baik. Kemudian ah, berkaitan dengan itu sehingga perkara ini dilanjutkan, Mas, masuk materi pokok perkara gitu. Ya, alhamdulillah Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Pak. Minimal satu step sudah terlampaui Ya, gitu. Ya. baik, baik. Baik.
Pak, jadi saya juga turut senang mendengar kabar baik ini Pak. Alhamdulillahirobbilalamin Pak. Ini pun juga sesuai dengan optimisme Pak Jenny sebelumnya Pak ya. Karena memang di dalam Betul, betul perkara ya. Bu Eli Siti Rumah Muhammad Yusuf Mansur ini sudah tertuang di perjanjian tersebut bahwa ada sebuah perjanjian bahwa jika nanti ada suatu masalah akan diselesaikan di pengadilan negeri wilayah hukum Kota Bogor gitu Pak ya. Baik, betul, betul, Ya. betul begitu. Ya. Dan Heeh. eh, menariknya juga pihak tergugat dua ini Yusuf Mansur Pak ya, ini mengajukan Iya, betul. eksepsi, tapi tidak memberikan alat bukti gitu Pak ya. Betul. Jadi pihak Yusuf Mansur selaku tergugat dua mengajukan eksepsi kompetensi absolut Ya, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Kota Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang ya, berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama. Alasannya karena ini menyangkut mengangkut sengketa syariah begitu. ya, ya, Ini kan aneh juga, Mas, kalau mereka selalu mengatakan bahwa sengketa ini sengketa syariah. Berkaitan dengan itu, di dalam bukti awal saya mengajukan eh, downloadan profil company profile dari PT Adi Partner Perkasa, di mana Yusuf Mansur di sana sebagai komisaris utamanya, hmm, bahwa PT tersebut bukanlah PT yang bergerak di bidang syariah, tetapi PT konvensional. iya, Kalau mereka berlindung di bawah syariah, menurut saya adalah hal yang dibuat-buat ya. hmm, Nah, kenapa seperti itu? Investasi dalam batu bara ini yang investor sudah menyetor modalnya itu ternyata sampai dengan saat ini itu tidak ada kejelasan investasi itu dilarikan kemana oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu Mas, iya, ya baik, kan? Kemudian jangankan jangankan ya keuntungan yang dijanjikan itu diberikan, modalnya saja sampai dengan saat ini tidak dikembalikan dan tidak ada kejelasannya baik, sejak tahun 2009 sampai dengan 2014. Apakah hal yang eh, hal yang ini ya yang Yusuf Mansur lakukan dan kawan-kawan ketika ini menilap uangnya investor, apakah itu syariah? iya, Menurut saya maling, ya kan? iya, Investor sudah setor dengan benar, ya, kemudian uangnya sudah diterima, alat buktinya ada, kemudian keuntungannya tidak diberikan, apalagi modalnya juga tidak dikembalikan. Apakah yang seperti ini yang disebut syariah kan begitu? betul, betul Pak. Jadi syariah itu bagi bagi tergugat ya, menurut saya syariah itu bagi tergugat BMT Darussalam Madani, Kota Wisata Cibubur, terus kemudian Yusuf Mansur ya sebagai tergugat duanya, kemudian tergugat tiga Adiansa, tergugat empatnya ada pihak lain yaitu Yuda, terus kemudian tergugat limanya PT Adi Partner Perkasa, turut tergugatnya adalah Pondok Pesantren Darul Quran ya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran. Apakah ketika mereka tidak memberikan keuntungan yang sudah dijanjikan, kemudian tidak mengembalikan modal, apakah itu dinamakan syariah? Iya, Menurut saya bukan syariah, ini adalah penipuan menurut iya, saya, Mas. Sebenarnya penipuan, tetapi karena ini berkaitan dengan perdata, maka saya menggugat ke sana Wan Prestasi begitu atau ingkar janji, Mas begitu. iya, baik, saya tangkap Pak ini. Ya, dari mana kata syariahnya, sedangkan perusahaan PT Ya, Adi Pantai Perkasa ini bukan perusahaan syariah, melainkan sebuah perusahaan konvensional nih Pak ya. Dan juga dalam prosesnya juga ya, laporan juga tidak berikan, kemudian setelah macet juga tidak diberikan penjelasan. Nah, ini dari mana syariahnya begitu Pak ya? ya. Baik. Ya betul Mas Haji, saya tambahkan Ya. bahwa jadi intinya begitu uang masuk ya Hmm. kan, kemudian tidak ada beritanya ya kan, kalau ruginya di mana, kalau nyangkut uangnya di mana, mereka Ya. tidak memberikan laporan secara secara transparan ya.
Iya, kemudian uangnya akan dikembalikan kapan dan lain sebagainya juga mereka juga tidak transparan dan cenderung ketika gugatan gugatan ini dilakukan, gugatan Bu Ilis ini dilakukan, gugatan saya yang perkara yang di Jakarta Selatan itu dilakukan, justru orang-orang ini merasa mereka tidak tahu menau dengan investasi ini. Jadi iya, menurut saya otak dari para turut tergugat, terus kemudian Yayasan Darul Quran adalah otaknya Dajjal, Mas. baik. Oke, Mengambil uang orang tanpa pertanggungjawaban ini kan perbuatan Dajjal, Mas, begitu. iya, baik, baik, Pak. Oke, Pak Iya. Zaini, ini yang saya baca Pak Zaini ya. Mengapa lawyer dari Yusuf Mansur ini mengajukan eksepsi tapi tidak memberikan alat bukti gitu, Pak? Yang saya baca, apakah jangan-jangan pihak lawyer dari Yusuf Mansur ini terkesan meremehkan perkara ini atau sudah percaya diri? Toh di pengadilan tinggi ini sudah mengabulkan memori banding mereka dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, yang berwenang adalah pengadilan agama. Nah, apakah mungkin kemungkinan ada indikasi seperti itu, Pak ya? Jadi begini, sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan hukum acara perdata, itu kan Ya, sebenarnya barang siapa mendalilkan, artinya orang atau badan hukum mendalilkan sesuatu, maka mereka harus membuktikan. ya. Itu asasnya dalam hukum perdata seperti Hmm, itu. Tetapi kenyataannya kemarin di dalam perkara nomor 147 Pengadilan Negeri Kota Bogor ini, hmm. mereka mengajukan eksepsi, kemudian tidak mengajukan alat bukti. Sebenarnya dari sini saja sudah terlihat bahwa mereka tidak memenuhi asas hukum acara perdata begitu, Mas. Oke, baik. Nah, oleh karena itu makanya saya optimis kemarin bahwa eksepsi ini eh, ditolak. Akan Jadi ditolak. saya mengatakan 100 hampir 99% eksepsi ini ditolak. Ya, Apalagi saya di dalam perkara tersebut juga saya mengajukan alat bukti yaitu company profile tergugat, yaitu tergugat 5 PT Adi Partner Perkasa yang hmm. nyata-nyata di sana bukan perusahaan syariah Ya, tetapi perusahaan konvensional. konvensional. Sesuai dengan putusan 313 nomor 302 313 atau berapa putusan pengadilan terkait dengan tergugatnya itu PDA di Partner Perkasa, Ya, kemudian Adiansa, kemudian Yusuf Mansur, yang sama juga menjadi tergugat dalam perkara saya ini. hmm. Kedudukan Yusuf Mansur di sana adalah komisaris utama, Betul, betul, betul. kemudian Adiansa sebagai direktur, Iya, kemudian badan hukumnya adalah PT Adi Partner Perkasa. Sama juga berkaitan dengan batu bara juga, Mas. baik. Jadi kalau ini dikatakan bahwa tidak ada kesengajaan dari para pihak itu untuk mengelabui, untuk menarik uangnya investor dengan niat jahat itu tidak mungkin, Mas, begitu. Iya, oke, baik. Ini Baik, saya berbicara berdasarkan data dan fakta, Mas, begitu. iya, iya, oke. Pak Zaini, nah ini kan Pengadilan Negeri Bogor memutuskan putusan selah bahwa Pengadilan Negeri Bogor tetap melanjutkan perkara ini, Pak ya, dan berwenang, gitu, Pak ya. Ya, betul. Sedangkan di Pengadilan Tinggi alasan mengabulkan memori banding ini dengan beralasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Nah, ini kan tidak mungkin, sungguh aneh jika ini putusan dua pengadilan negeri ini saling bertentangan. Artinya kita bisa optimis, Pak. Artinya nanti di kasasi seharusnya ini pihak Pak Zaini inilah nanti yang dimenangkan dalam putusan ini, Pak ya. Saya berkeyakinan begitu, Ya, Mas. Berkaitan satu dengan perkaranya Bu Ilis ini, saya ya, berkeyakinan dalam proses ini sampai dengan putusan yang berkekuatan tetap, saya berkeyakinan saya menang ya, sesuai dengan dasar hukum, kemudian fakta atau alat bukti yang saya punya. Itu. ya, Kemudian berkaitan dengan perkara saya yang di Jakarta Selatan yang saat ini sedang kasasi di Mahkamah Agung itu, sampai dengan putusan terakhir setidak-tidaknya kasasi atau PK nantinya itu saya juga akan menang, Mas, begitu.
Iya, iya. Karena eh, ya, ya tadi yang sudah saya katakan ini sungguh aneh jika di Pengadilan Negeri Bogor saja sudah mengatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang menangani perkara begitu. Bagaimana mungkin di sisi lain ini investasi yang sama, perkara yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta eh, tidak apa dikatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini begitu Pak. Baik, berarti selanjutnya sudah memasuki pembuktian materi pokok perkara begitu Pak ya? Ya, jadi selanjutnya nanti di minggu ke depan itu nanti posisinya kita sudah masuk pokok pembuktian ya. Iya, Jadi berikutnya itu sudah nanti alat bukti yang diajukan begitu. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya dalam perkara ini saya sudah menyiapkan 35 35 hmm, alat bukti ya. iya, iya. 35 alat bukti itu kemarin sudah saya masukkan dua sebagai bukti permulaan begitu, Mas. Baik, baik. Ya, baik. Sebentar, Mas. Ya, Iya, Mas, begitu, Mas. ya, baik. Artinya Pak Aja ini sudah mempersiapkan dengan matang nih Pak ya, alat bukti yang nanti akan diajukan dan juga saksi-saksi juga yang nantinya akan dihadirkan di pembuktian materi pokok perkara di Pengadilan Negeri Bogor nanti Pak. Siap, Mas. Jadi Ya, kalau alat buktinya 35 alat bukti, hmm. kemudian saksi-saksi itu yang siap menjadi saksi itu ratusan, Mas, dalam Baik, baik, perkara ini. baik, baik, baik. Kalau nanti hakim memperkenankan bahwa saya boleh mengajukan saksi sebanyak-banyaknya, Ya, mungkin seluruh investor ya, setidak-tidaknya 85% investor batubara ya, hmm. batubara yang dikenal dengan investasi Jabal Nur ini akan siap menjadi saksi, Mas, begitu, Mas. Baik, baik. Bahwa memang di sana ada keterlibatan Yusuf Mansur, Ya, kemudian ada keterlibatan BMT Darussalam, ya, kemudian ada keterlibatan Adiansah, kemudian ada keterlibatan uh, tergugat 4 yaitu Yuda, kemudian ada keterlibatan PT Adi Partner Perkasa, dan Yusuf Mansur mengatakan bahwa bagian Yusuf Mansur yang sebenarnya keuntungan dari investor, kemudian Yusuf Mansur minta sebagian, ya kan? ya. Separuhnya dia minta tanpa modal, dia minta separuhnya Hmm. dimasukkan ke pondok pesantren Darul Quran. Kan Yusuf Mansur mengatakan bahwa dalam bisnis batu bara ini keuntungannya 28,6%. Saya minta separuhnya. Hmm. Separuhnya artinya 14,3% dimasukkan ke pondok pesantren. Kan begitu. Nah, ketika ini dimasukkan, benar atau tidak saya tidak tahu. Ini kan karena mereka yang tahu dimasukkan pondok pesantren. Artinya kalau itu masuk pondok pesantren sementara uang investor tidak kembali, berarti Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mengambil uang investor secara tidak halal, ya. Kalau dalam agama secara tidak halal, Ya. kemudian secara hukum secara ilegal. Nah, kalau ini benar masuk ke pondok pesantren, berarti pondok pesantren Darul Quran itu haram jadah gitu. Nah, siapa yang mau menyekolahkan ke pondok pesantren haram jadah? Ini Hmm. masyarakat harus berpikir atau meninjau kembali ya, 1.000 kali berpikirlah untuk Iya. masukkan putra dan putrinya dididik di pondok pesantren yang mana digunakan oleh Yusuf Mansur untuk mengambil secara haram uang investor PT Jamaah Darussalam ya, jamaah Hmm. investor Jamaah Darussalam ya, Ya, secara agama secara haram diambilnya, kemudian secara hukum juga secara ilegal begitu. baik, baik. Artinya Iya, dalam itu Mas proses Haji. ya pembangunan pondok tersebut ini diambil dari cara-cara yang tidak benar begitu Pak ya. Dan Betul, diperkirakan betul bahwa Mas Haji. Baik secara agama maupun secara ya, negara, Mas. Hukum baik, negara, baik. hukum positif negara begitu. Ya. Eh, dan juga ini juga kita belum mengetahui lebih jelas lagi Pak. Ini sebenarnya dana yang terkumpul 55 miliar lebih ini digunakan untuk apa Pak? Ya, yang pasti setelah JBN ini macet di tengah jalan pada tahun 2009 tahun 2010, di tahun-tahun berikutnya ini bisnis Yus Mansur makin lancar nih Pak, bisnis kulinernya. Nah, ini patut diduga begitu Pak ya. Dari mana asalnya begitu Pak ya?
Bisa jadi kan ini uang investor, Hmm. modal investor itu dari catatan saya sekitar 55 miliar yang Ya, terkumpul. Kemudian ada yang sudah dipulangkan ya kemungkinan besar sekitar 5 miliaran. Berarti masih ada uang yang nyangkut di hmm. Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu sekitar 50 miliar. Kemudian Yusuf Mansur dalam kurun berikutnya Yusuf Mansur di dalam bisnisnya moncer. Ini perlu menjadi tanda tanya Ya, modalnya dari mana kan hmm. begitu. Kan Hmm. nggak mungkin juga modalnya dari langit turun seperti hujan kan nggak Ya, mungkin Mas. hmm. Terus kemudian nyapu nyapu halaman, nyapu sampah kemudian jadi Jadi duit kan duit. nggak mungkin, Mas. Ya kan, Ya, seperti perkataan Yusuf Mansur itu nggak mungkin. Di hmm. zaman sekarang sudah nggak mungkin, kan begitu. Baik. Artinya kita mencurigai bahwa usaha-usaha Yusuf Mansur yang sebegitu cepatnya itu ya salah satunya diambil dari uang investasi jamaah Masjid Darussalam ini yang Ya, tergabung dalam Jabal Nur hmm. dalam bisnis batu bara ini, Mas, begitu. Ya, ya, ya. Salah satu bisnis yang terlihat berkembang saat ini yaitu warung steak ya Pak ya, dan juga ada BB Haji Slamet dan Betul, juga betul. Ayah Barmakun begitu ya. Nah ini kan yang Dan menjadi pertanyaan. perlu saya Ya, tambahkan sedikit ya begini, silakan, Mas. silakan. Ya, Ketika Yusuf Mansur itu presentasi batu bara ini ya, hmm. presentasi bisnis batu bara ini Yusuf Mansur itu menjanjikan memberikan garansi bahwa Hmm. uang jamaah itu akan aman, tidak Hmm. tertipu karena Iya, di sana ada Ane Yusuf Mansur dan kemudian yang menerima uang saudara nanti adalah BMT Darussalam. Artinya lembaga keuangan yang notabene lembaga keuangan yang mengaku syariah itu, Mas. iya, Tapi kenyataannya begitu uang sudah masuk, ternyata semua lepas tangan. iya, Bahkan BMT dalam perkara 147 ini itu sudah dipanggil secara layak, kemudian surat panggilannya sesuai dengan jurusita mengatakan sudah diterima dan juga sudah diumumkan lewat koran sampai dengan saat ini pembuktian dan putusan selah ini tidak memperlihatkan batang hidungnya, Mas. baik, baik, baik. Maka saya mengatakan bahwa ini dajal juga begitu, Mas. Padahal dalam beberapa beberapa kali kesempatan mengatakan jikalau ada yang merasa tertipu, ingin menyelesaikan masalah utang piutang, datang saja ke rumah. Nyatanya didatangi tidak hadir, di pengadilan tidak pernah muncul begitu Pak ya. Betul, Yusuf Mansur ini kan aneh ya. Iya, Mereka mengatakan, mereka keluar-keluar di TV itu mulutnya besar, iya, suaranya besar, ya kan? Mereka mengatakan bahwa aneh tidak terlibat dalam bisnis batu bara. Ketika saya surati untuk persuasif, kemudian saya minta datang ke Masjid Darussalam, kami undang ke Masjid Darussalam untuk bersumpah tidak terlibat, untuk mubahalah tidak terlibat itu beberapa kali kami surati juga tidak datang, Mas. iya, Kemudian karena tidak datang, ya kan, kami merasa dengan ucapan Yusuf Mansur itu merasa kami ini seolah-olah kami ini mengada-ngada. hmm, Lalu kami juga mendatangi rumah Yusuf Mansur itu sebanyak 2 kali. iya, Dan sebelum datang ke sana, ya kan, sebelum datang ke rumah Yusuf Mansur, di halaman rumah Yusuf Mansur itu kami sudah bersurat jauh hari sebelumnya. iya, Ternyata 2 kali kami datang, yang pertama katanya ke luar negeri, hmm, kemudian yang kedua malah mereka pelesiran, begitu. iya, iya, Jadi menurut saya itulah ketidakberanian atau kebohongan Yusuf Mansur itu sudah jelas dan nyata, begitu Mas. baik, ya, Kemudian karena kami sudah datang 2 kali ke sana yang tujuannya awalnya ingin persuasif dan kalau memang buntu itu persuasifnya akan mubahalah kami membacakan mubahalah secara sepihak, Mas, iya, atas nama investasi batu bara Jabal Nur ini, Mas, hmm, begitu. oke, ya, Ya mudah-mudahan Allah segera mengabulkan dan segera mengadili siapa yang berbohong sesuai dengan mubahalah yang telah eh, investor ucapkan di jalan depan rumah Yusuf Mansur. iya, iya, baik, Ya, ya. Dan dampaknya juga saat ini juga sudah mulai terlihat.
ini dengan ada tanda-tanda munculnya satu persatu keruntuhan usaha dari Yusuf Mansur gitu Pak ya. Betul, betul. Ya, keruntuhan Yusuf Mansur sudah terlihat satu-satu. Paytren Aset Manajemen sudah digorok oleh negara, dicabut izinnya. Kemudian Paytren E-Money juga sudah tidak operasional, ya Ya, kan, yang digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur, IPO dari tahun 2000 ya, kemudian 2000 2000 ya 2020 ya, mereka ya, ya. mengatakan 2021 akan IPO. IPO. Sekarang sudah mati itu Mas. Baik, baik. Kenapa saya katakan mati? Ketika terjadi permasalahan berkaitan dengan perjanjian kurang bayar terhadap karyawan, yang 12 karyawan yang saya pegang itu, kan kami mengajukan permohonan eksekusi Ya, terhadap Paytren agar mereka ditegur untuk membayar. Itu jurusita mengatakan ketika datang ke kantor Paytren itu, di Paytren itu kantornya sudah tutup, kemudian ya, tidak ada karyawan, artinya sudah tidak ada kehidupan di sana. Dan alhamdulillah juga suara-suara kita didengar oleh OJK, ya kan? Suara-suara kita, ya, saya tidak mengatakan saya sendiri, tetapi teman-teman yang lain, suara-suara itu terdengar oleh OJK. Kemudian OJK melakukan peninjauan ulang dan mereka mendapati adanya 8 kesalahan uh, Paytren Asset Management itu, sehingga negara dengan tegas menggorok itu Paytren Asset Management dengan cara mencabut izinnya. Alhamdulillah Mas begitu. baik. Oke, Pak Zani, di tahun 2009 tahun 2010 puluhan miliar uang investor menghilang, kemudian di tahun-tahun berikutnya Yusuf Mansur muncul dengan bisnis-bisnis kulinernya yang moncer, Pak. Nah, ini berarti ada kecurigaan dan patut dicurigai, Pak ya. Dan selain melakukan perlawanan dengan hukum positif, nah ini tentunya ini dengan hukum sosial juga, Pak. Sanksi sosial. Nah, tetap gaungkan boykot usaha-usaha warung steak ya, Pak, atau usaha bisnis Yusuf Mansur yang lain. Ya, jadi begini Mas, ketika terjadi suatu perkara atau suatu kejahatan, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya hukum positif begitu. Ya, Tetapi tidak kalah dahsyatnya juga dengan sanksi sosial yang akan diterima dari masyarakat. Masyarakat akan menilai si A atau si B yang benar, kan begitu. ya, Nah, ketika nanti mereka menilai Yusuf Mansur itu yang salah, ya kan, maka insya Allah ya ada sanksi sosial dari masyarakat, ya kan, untuk memboikot semua usaha Yusuf Mansur. ya, Dan Yusuf Mansur ini kan mengatakan usaha yang moncer adalah warung stick and shake, ya kan, ya, 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 kemudian bebek Slamet, ya. kemudian ayam goreng Mas Mono, dan lain-lain turunannya. Hmm, Nanti masyarakat insya Allah akan memberikan sanksi sosial dan memboikot itu, Mas, begitu. baik. Baik, terima kasih Pak Zeni. Terakhir mungkin barangkali ada statement penutup dari Pak Zeni terkait putusan selah Pengadilan Negeri Bogor ini, Pak. Harapan saya ke depannya berkaitan dengan selanjutnya alat bukti, kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara. Harapan saya majelis hakim dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung, baik kasasi maupun PK, itu eh, menerapkan hukum, ya, memberikan pertimbangan dengan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Ya, tidak dibelak-belokkan ke sana kemari. Begitu. Insya Allah saya ketika hakim-hakim yang saya sebutkan tadi memberikan pertimbangan hukum dengan menerapkan eh, hukum yang berlaku, insya Allah saya akan menang begitu Mas. baik. Baik, Ya, optimis di Pengadilan Negeri ya. Bogor menang, di kasasi juga menang, Pak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Zeni. Kita Dan ya, begini Mas Haji, akan ya, saya kejar terus kemanapun Yusuf Mansur, akan saya kejar terus, karena ini kan sebenarnya sudah banyak yang ngantri di belakang saya ya, ingin mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur. Baik itu perkara batu bara, kemudian investasi-investasi yang lain, atau pihak-pihak yang merasa dirugikan Yusuf Mansur, ini kan banyak yang mengadu kepada ya. saya Mas. Dan Oke. dokumen sudah di tangan saya. Hmm, Tinggal nunggu tinggal nunggu waktu dan kapan saya akan mengajukan Mas begitu. ya.
Jadi gugatan akan Ya, terus berjalan selanjutnya begitu Pak ya. terus berjalan, ya, Baik, berjalan. baik. Gitu. Oke, Pak Jenny, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita bertemu di lain waktu, Pak. Semoga kita bertemu di kota Baik, wisata baik. atau di mana yang Terima turun, Pak. kasih, terima Baik, kasih. terima kasih Ya, Pak ya, Jenny. oke. Tetap sehat, tetap semangat Pak Jenny. Ya, semangat, Mas. Ya, Ya, oke. Assalamualaikum.